Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat badan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dan diberi kesehatan untuk mengerjakan kegiatan sehari-hari. Dan salam yang kita sajikan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang yang dapat kita rasakan seperti saat ini. Tak lupa pula saya memberi salam saya kepada Rektor UIN Maulana Ali Ibrahim Malang dan para stafnya serta dosen-dosen yang dapat memberikan perubahan kepada mahasiswa dan menciptakan karakter-karakter yang dapat memimpin untuk di masa yang akan datang. Perkenalkan, saya bernama Nabil Noval, asal dari Aceh. Di UIN Maulana Ali Ibrahim Malang, saya berada di Fakultas Syariah dalam prodi atau program studi Hukum Ekonomi Syariah. Dan di video kali ini saya akan membuat pentingnya mematuhi protokol kesehatan atau 5M dan pentingnya vaksinasi yang dilakukan atau diwajibkan oleh pemerintah pada saat sekarang ini. Saya melihat pada berita-berita di TV bahwa dari akhir tahun 2019 adanya penyakit COVID-19 yang melanda dunia, yang penyakit ini sudah bisa disebut oleh dunia itu sebagai pandemi, bukan endemi lagi. Pandemi sendiri adalah penyakit yang meluas seluruh dunia dan endemi hanya bertepat pada satu wilayah saja. Covid dulunya berasal dari Wuhan dan sekarang telah masuk ke dalam negara kita yaitu Indonesia dan telah menyebabkan warga-warga di Indonesia kurang lebih 2 juta penduduk telah terkena. Dan untuk di saat sekarang ini sudah kurang lebih 1,5 juta udah pulih dari COVID ini. Dengan mengalahkan COVID-19 ini, kita membutuhkan kerjasama di antara pemerintah dan teman-teman semuanya yang dilakukan oleh juga penduduk global yang dapat mengakhiri ancaman COVID-19 ini. Diselenggaranya protokol kesehatan dengan cara 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menyelenggarakan vaksinasi secara massal. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana 5M tersebut. Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan di sini bisa menggunakan sabun dan di air yang mengalir selama 20 detik paling minimal. Dan setidaknya apabila tidak ada sabun dan air, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang alkoholnya itu tidak terlalu tinggi dan maksimal hanya digunakan 60%. Yang kedua adalah memakai masker. Yang dulunya orang mungkin tidak memakai masker karena tidak adanya penyakit, tapi sekarang diwajibkan. Penggunaan masker direkomendasikan oleh dokter dan untuk menurunkan sedikit dari persenan meledaknya COVID-19 yang telah melanda dunia ini. Beberapa waktu lalu WHO mengeluarkan himbauan untuk orang yang sehat dan sakit untuk selalu menggunakan masker di luar rumah, mau itu di saat kerumunan atau sendiri. Kebijakan ini pun diambil oleh presiden kita yaitu Pak Presiden Joko Widodo untuk menghimbau seluruh masyarakat Indonesia terutama yang terkena paparan COVID-19 untuk selalu memakai masker dan menjaga kesehatan. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Ini juga harus dipatuhi mau itu di kalangan kerumunan, mau contohnya kita menunggu bus,
kerja di kantoran maupun tempat hal lainnya, maupun di tempat kita menuntut ilmu seperti Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dalam rangka untuk meminimalisir angka COVID-19 ini, di mana disebut menjaga jarak ini sekurang-kurangnya 1 meter antara orang ke orang, supaya tidak terkena apabila ada orang yang batuk, bersin, dan lain halnya. Rekayasa ADM ini dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan lain halnya. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain hal 3 yang di atas tadi, menjauhi kerumunan, mau itu kita memakai masker dan lain halnya, tetap harus menjaga kurang lebih 1 meter. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Penyebab corona bisa berada di mana saja ini banyak kita habiskan waktu di rumah, dikarenakan mungkin saudara-saudara dari luar atau keluarga yang dari luar masuk tanpa melakukan swab dan lain halnya, sehingga membawa virus walaupun kita di rumah tetap terkena paparan COVID-19. Jadi marilah kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi untuk terapkan protokol kesehatan 5M untuk meminimalisir paparan COVID-19 yang telah melanda dunia ini. Setelah itu, cara saya untuk meminimalisirkan COVID-19 dari diri saya sendiri adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Dan mengikuti vaksinasi. Meningkatkan kekebalan tubuh ini bisa saya wujudkan dengan adanya memakan atau meminum makanan yang halal, terutamanya bersih, dan itu mengandung vitamin, karbohidrat, protein yang baik. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian atau adanya vaksinasi secara massal ini bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang yang mampu mengenali dan cepat untuk melawan bakteri. Jadi kalau misalnya kita dapat simpulkan bahwa vaksinasi ini bisa untuk walaupun kita terpapar COVID-19 tidak separah orang yang tidak vaksin terpaparnya. Vaksin sendiri itu terbagi atas 7 jenis. Yang pertama adalah Sinovac yang berasal dari Cina. Usia yang dapat disuntik Sinovac ini adalah 18 sampai 59 tahun. Kemungkinan terjadinya infeksi pada orang yang sudah disuntik vaksinasi Sinovac bisa turun 65%. Yang kedua adalah vaksin Oxford atau AstraZeneca yang sering kita dengar. Yang ini berasal dari Inggris, dan virus ini adalah rekayasa genetik oleh viral vektor. Dan apabila sudah suntik vaksinasi AstraZeneca bisa turun hingga 75%. Dan vaksinasi AstraZeneca ini terbukti aman yang telah dicek oleh orang-orang ilmuwan yang telah disuntikkan kepada orang di rumah sakit sebagai bukti bahwa bisa sembuh apabila disuntik AstraZeneca ini. Gejala yang biasa dialami setelah suntikan AstraZeneca ini sehari sampai 3 hari adalah nyeri otot, kemerahan atau gatal, bengkak, dan demam ringan dan lelah. Ketiga ada vaksinasi Sinopharm. Ini berasal dari Cina juga, dan peserta vaksinasi Sinopharm ini berumur 18 sampai 85 tahun. Dan ini bedanya dengan Sinovac, vaksinasi Sinopharm ini biasa digunakan oleh orang-orang yang sudah tua renta, yang sudah terkena paparan COVID-19. Cara kerjanya sama juga seperti Sinovac, dan untuk meningkatkan antibodi ya, dan menggunakan virus COVID yang telah dimatikan. Dan Sinopharm ini tidak menimbulkan efek samping yang berat atau serius, berbeda dengan AstraZeneca yang telah kita sebutkan tadi. Ada pula vaksinasi Moderna yang baru-baru tiba pada bulan Agustus ini di Indonesia. Ini berasal dari Amerika dan
usia pesertanya lebih dari 18 tahun dan lebih dari 55 tahun. Yang ini membedakan dengan vaksinasi sebelumnya. Vaksinasi Moderna ini menggunakan virus genetik atau yang telah digabung-gabungkan. Efek samping yang terjadi 50% dari peserta yang setelah disuntik vaksinasi Moderna ini adalah sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi dan lain halnya. Yang kelima ada vaksin Pfizer BioNTech yang berasal dari Amerika dan ini menggunakan messenger RNA yang telah dimodifikasi oleh para ilmuwan. Dan untuk pesertanya berusia lebih dari 16 tahun sampai 55 tahun. Meski yang telah dihasilkan oleh uji klinis, 3 vaksin Pfizer atau BioNTech ini lebih tinggi daripada Moderna. Namun terlepas dari perbedaan efek vaksinasi Moderna ini, vaksin Pfizer atau BioNTech ini memiliki tingkatan yang kesamaan dan efek samping yang hampir sama. Yang keenam ada vaksin Novavax yang berasal dari Amerika dan berbahan dasar protein sukunit yang berasal dari genetik virus yang telah dilemahkan pada COVID-19 ini. Dan umur pesertanya adalah 18 sampai 59 tahun. Ini juga protein sukunit digunakan pada Novavax adalah protein yang dibuat khusus untuk meniru protein yang ada pada virus COVID-19 yang telah melanda dunia. Setelah masuk ke tubuh, protein tersebut akan memicu reaksi antibodi dan melawan COVID yang mungkin kita tidak merasakan gejala, tapi virus tersebut ada di badan kita. Yang terakhir adalah vaksinasi yang dilakukan oleh Indonesia sendiri, bahkan negara-negara asing, yaitu vaksin merah putih atau Bio Farma yang bekerja dalam lembaga biomolekuler. PT Bio Farma masih terus dilakukan dalam pengembangan dan penelitian terhadap COVID-19. Itulah berbagai cara saya untuk meminimalkan nilai COVID atau paparan COVID-19 yang telah melanda Indonesia dengan cara 5M tadi, menjaga kekebalan tubuh dengan nutrisi yang baik, dan melakukan vaksinasi nasional atau yang diwajibkan kepada masyarakat oleh pemerintah setempat. Baik sudah divaksinasi maupun belum, tetap jaga 5M untuk mencegah penularan COVID-19. Demikian dari resum sosialisasi kesehatan dari saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.